Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi PES Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainab Adam. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 10 Satu Atap Paguyaman. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250370, nomor UKG 750184000180. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Tapi Ibu meminta ada salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa yang siap? Saya. Oke, silakan. Semua berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa syukri rahman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah adik-adik hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mempersiapkan diri dulu. Kita akan memeriksa kebersihan kelas, kerapian. Silakan, kalau ada sampah silakan dipungut, buang di tempat sampah. Kerapian yang kemejanya tidak dimasukkan di dalam, silakan. Ini ada sampah, panggil. Sudah. Sekarang kita mengenalkan kesepakatan kelas ya. Ya. Kesepakatan kita hari ini, apabila selama Ibu mengajar, Ibu berharap tidak ada yang berbicara, tidak ada yang tertawa, tidak ada yang ribut, apalagi sedang mengerjakan tugas nanti, ya. Kemudian pada hari ini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Adik-adik silakan menyimak gambar apa kira-kira yang Ibu sajikan pada slide berikut, ya. Silakan disimak gambar apa, orang yang sedang apa ini kira-kira. Sudah? Sekarang Ibu bertanya, kira-kira akhlak tercela apa yang kalian temukan dalam gambar ini? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ghibah. Ghibah. Apa lagi? Orang apa di gambar yang lagi sedang Bercerita. bercerita? Apa lagi? Menceritakan orang. Menceritakan orang. Ada lagi? Adik Pidar. Jadi gambar yang ada di slide ini, hal yang tercela mereka lakukan adalah membicarakan keburukan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seharusnya menghindari yang namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Misalnya di antara kalian ada yang
tidak suka dengan teman lain, tidak seharusnya dibicarakan. Dalam kehidupan kita, yang sangat kita jaga dalam diri kita adalah lisan. Tahu lisan? Lidah. Karena keselamatan manusia tergantung pada lidah kita sendiri. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada lisan. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita hari ini, yakni tentang menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Peserta didik atau adik-adik dapat menjelaskan apa itu pengertian ghibah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyebab ghibah itu apa-apa. Ya? Tapi sebelum masuk pada materi, Ibu akan menampilkan penilaian pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengetahuan. Tapi pengetahuan Ibu akan ambil nanti pada evaluasi kita terakhir, ya. Yang kedua keterampilan. Yang ketiga sikap. Ada juga profil pelajar Pancasila, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Selanjutnya sebelum memasuki materi ada video yang Ibu tayangkan. Tapi adik-adik harus perhatikan ya. Semua perhatikan. Bri, udah tahu nggak produk terbaru? Weh, cakep-cakep. Apaan tuh? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, Bu. Perhatikan semua. OMG banget sih, sebentar udah sayang. Kemarin dia diantarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, valid info yang gue dapetin. Kok gitu ya, Caca? Pada gila nih, bagus. Suka lo aku kalau manusia macam nih. Padahal nih ya, dia pernah bilang nggak mau pacaran, coy. Lanjut terus, makin banyak lo temanku di manusia macam mereka nih. Tak sadar lo kalau merangkai kan daging saudaranya sendiri. Oke. Sudah menyaksikan video? Kira-kira ada yang bisa bertanya tentang video tadi? Saya, Oke, siapa? kenapa ghibah dilarang dalam agama Islam? Mengapa ghibah dilarang dalam agama Islam? Ada lagi? Saya, Ya, oke. kira-kira apa hukum ghibah? Kira-kira apa hukum ghibah? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bisa menjawab? Karena tidak ada yang bisa menjawab, untuk lebih jelasnya apa itu pengertian ghibah dan penyebab ghibah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ya? Sekarang dibagi kelompok, yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan melebur. Atau silakan membentuk kelompok. Sekarang sudah terbentuk kelompok kan? Ibu akan membagikan LKPD yang akan adik-adik kerjakan. Sudah pegang kertas kerja semua ya? Ibu akan perhatikan ilustrasi di atas berikut. Jika setuju, sekelompok siswa sedang membicarakan teman sekelasnya yang sering terlambat. Mereka menyebutnya pemalas dan menertawakannya dari kejauhan. Pertanyaan: apakah yang dilakukan oleh siswa tersebut termasuk ghibah? Silakan dijelaskan, silakan didiskusikan di masing-masing kelompok ya. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan 3 penyebab seseorang melakukan ghibah. Kemudian yang terakhir, ghibah termasuk perbuatan apa? Silakan sekarang mengerjakan di tugas di kelompok masing-masing. Semua harus aktif. Ada buku kan kalian? Silakan melihat buku. Apa itu pengertian ghibah? Baca buku di halaman 168 ada di situ.
lihat ini, ilustrasi ini. Di kelas 7 sekelompok siswa sedang membicarakan teman sekelasnya yang sering bermain. Mereka menyebutnya pemalas dan makannya dan tujuan. Kira-kira ilustrasi ini teman-teman kelas 7 ini sedang membicarakan apa dia di pengertian, dan masuk pertemuan apa itu? Ibu. Ya. Sebutkan 3 penyebab seorang penyebab. Ada di dalam situ. Kelompok 1 ada yang sulit. Penyebab 3 yang harus ditulis. Boleh. Kalau satu di sini. Kira-kira apa yang sulit? Apa yang sulit dalam LKPDL itu? Ini suara buku. Silakan berdiskusi Ali lah. Jelaskan. Jelaskan sendiri. Keburukan teman adalah salah satu. Silakan baca LKPD-nya. LKPD baca. Sudah? Perhatikan DP soal supaya jawabannya berapa sekarang? Tiga nomor 1 sudah? Oke, kelompok 1 nomor berapa yang belum? Nomor 2 sudah? Ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Ya. Simpan dulu jawabannya sebentar, ada pemaparan lagi. Kelompok 2? Sudah. Sudah? Ya. Oke, kelompok 1 belum? Oke, selesai. Sekarang sudah semua? Semua sudah menjawab? Ya. Sebelum kita memaparkan hasil diskusi kita hari ini, kita joget-joget dulu sedikit, ya? Ya. Sebagai penyemangat supaya sebentar. Silakan kalian berdiri dulu semua. Sambil goyang-goyang tangan. Semua bergerak. Mulai ya. Oke. Sekarang Ibu minta semua hasil diskusi dipersiapkan dan kelompok 1 yang memaparkan ya hasil diskusinya. Kemudian yang menanggapi kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 silakan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian dan penyebab ghibah. Di sini ada ilustrasi. Ilustrasi tersebut adalah di kelas 7 sekelompok siswa sedang membicarakan teman sekelasnya yang sering terlambat. Mereka menyebutnya pemalas.
dan menertawakan diri dari kejauhan. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut termasuk gibah? Ya, jika siswa-siswa tersebut membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain di belakangnya tanpa sepengetahuan atau izin orang tersebut, maka itu tersebut gibah. Ada 3 penyebab seseorang melakukan gibah. Yang pertama, dengki atau iri hati. Yang kedua, kurangnya kontrol emosi. Dan kurangnya kesadaran akan dampaknya. Gibah termasuk perbuatan yang tidak baik dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa, perilaku tercela, dan akhlak buruk. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai perbuatan yang merugikan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Itulah presentasi dari kami. Apakah kelompok yang lain ada pertanyaan? Jika ada, saya persilahkan. Baiklah, dengan hasil pemaparan kelompok 1 tadi, apakah ada ingin bertanya dari kelompok 2 atau kelompok 3? Silakan. Ada. Ayo kelompok 2. Menurut kelompok kalian, gibah termasuk golongan apa? Menurut kelompok 1, kira-kira gibah itu termasuk golongan apa? Sebentar. Kelompok 3, ada pertanyaan? Saya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, sebutkan penyebab dari gibah. Sebutkan penyebab dari gibah. Sebelum kelompok 1 menjawab, kira-kira ada yang bisa membantu menjawabnya? Jawaban. Sudah? Ada jawabannya sih? Oke, silakan jawab. Perhatikan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan atau sanggahan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Sebut suara. kelompok 3, yaitu apa penyebab gibah. Penyebab gibah termasuk dengki iri hati, kurangnya kontrol emosi, dan kurangnya kesadaran akan dampaknya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kelompok 2. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Gibah termasuk golongan apa? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa golongan dari gibah adalah golongan munafik. Baik, terima kasih. Sudah jelas pertanyaan? Jawaban dari kelompok 1? Ya. Baik, Ibu akan menambahkan sedikit atau berikan aplaus dulu untuk jawaban dari kelompok 1. Oke. Dalam materi hari ini, pengertian gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai perbuatan tercela dan dilarang keras sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun penyebab gibah sebenarnya ada 5. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain untuk mengangkat derajat diri sendiri. Dia selalu berbicara tentang keburukan karena dia ingin menonjol dari orang lain. Kemudian yang kedua, sikap iri. Sikap iri hati terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Selalu iri. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Ada di antara adik-adik yang memiliki ini? Sifat egois? Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Yang berikut, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Amarah yang tidak terkendali, emosional, yang memiliki sifat emosional.
Yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Sebelum Ibu menyimpulkan hasil diskusi hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan sedikit? Saya, Oke. menurut ajaran Islam, ghibah hukumnya haram. Islam menempatkan perbuatan ghibah sebagai perbuatan yang keji. Ya, bagus. Baiklah, dengan melihat pengertian ghibah dan penyebab ghibah, Ibu berharap di setiap hari kita harus menghindari ghibah ya. Ya. Ghibah selain perbuatan tercela hukumnya haram. Tahu hukumnya haram? Ya. Dikerjakan mendapat dosa. Ditinggalkan mendapat pahala. Oke. Jadi ghibah sangat dilarang. Jika ada di antara adik-adik yang memiliki penyebab-penyebab tadi, mulai detik ini silahkan dihindari. Tidak boleh memiliki sifat atau akhlak tercela ini. Ya? Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, kira-kira Ibu akan mengevaluasi dulu ya? Ya. Kira-kira siapa yang masih ingat pengertian ghibah? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat tadi? Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang masih ingat? Saya. Oke. Yola. Ghibah adalah menyebut atau membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain yang tidak ada di tempat itu dengan sesuatu yang orang tersebut tidak suka jika tahu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Isma. Ghibah adalah menyebutkan kekurangan atau kejelekan seseorang. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, penyebab ghibah. Ada berapa tadi yang disebutkan? 5. Sebutkan 3 saja, siapa yang tahu? Siapa yang hafal? Ayo. Saya. Oke. Merasa iri atau dengki, Oke, yang kedua. perasaan dendam atau sakit hati. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup, ada refleksi untuk kalian ya. Ya. Silahkan kalian menjawab di kertas ini. Perhatikan slide-nya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan adik-adik setelah melihat pembelajaran hari ini? Atau setelah mengikuti pelajaran hari ini? Yang kedua, kegiatan apa yang membuat kalian bersemangat hari ini? Tulis di kertas yang Ibu bagikan tadi ya. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Silakan tulis di kertas yang Ibu sudah bagikan, kemudian tempel di papan tulis. Siapa yang sudah, silakan tempel di papan tulis. Silakan adik-adik kembali ke tempat. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, silakan buku dibersihkan.
Kemudian marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan kita, yakni tentang pembelajaran ibadah penyebabnya. Untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang dampak negatif ghibah. Ya, jangan lupa ya untuk minggu berikut. Baiklah, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.